Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 13 Agustus. Judul dari materi kita hari ini adalah favoritisme. Wah, ini judul yang keren. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Dari Injil Yohanes bab 21 ayat 21 sampai dengan 22. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang pelatih adalah mempercayai kalau dia harus memperlakukan semua pemainnya sama. Pelatih memang dibayar untuk menang, bukan untuk membuat semua orang bahagia atau memberikan semua orang waktu dan uang dan sumber daya yang sama. Semua pemain memang harus menerima dukungan yang sama. Tapi mempercayai kalau semua orang harus diperlakukan sama bukan saja tidak realistis, tapi destruktif. Penampilan yang jelek atau sedang-sedang saja tidak bisa dihargai sama dengan penampilan yang bagus. Pelatih yang baik memberikan kesempatan, sumber dan waktu bermain sesuai dengan penampilan pemain sebelumnya. Semakin baik penampilannya, semakin besar peluangnya. Kalau Anda punya pemain seperti Michael Jordan, Anda pasti ingin memberinya bola sesering mungkin. Ada saat-saat di mana Anda tidak yakin dengan tingkat penampilan pemain Anda karena Anda tidak punya cukup waktu untuk mengamatinya. Terutama dengan pemain baru. Berikan pemain itu kesempatan yang sering, walaupun kecil, untuk bisa menentukan kemampuannya, dan dari situ Anda bisa merespon. Para kader yang saya banggakan, ada sering kali ucapan anak emas, murid emas, dan sebagainya. Dan ketika seorang guru atau seorang pelatih menerima ungkapan itu, cenderung langsung membela diri. Tidak, saya tidak menganakmaskan siapa-siapa, semua sama. Inilah gunanya kita mengasah diri setiap hari. Saya pun dulu menganggap seperti itu. Tapi setelah membaca buku, setelah mendengarkan banyak pencerahan, saya jadi tahu beda antara dukungan dengan porsi latihan. Dalam beberapa minggu yang lalu, ada refleksi dari Atambua atau dari Kupang, saya lupa. Seorang senior mengatakan, "Saya sadar awalnya dulu saya memberi sanksi kepada yang salah itu sama semua. Padahal karena itu ada yang kemudian keluar dan pergi. Ternyata memberi sanksi juga harus melihat orangnya. Tidak bisa besar dan kecil, tinggi dan rendah itu mempunyai hukuman yang sama atau sanksi yang sama. Mungkin mirip dengan perlakuan atau porsi latihan yang baru saja kita bahas. Dari kutipan Injil tadi, kita lihat bagaimana Yohanes mendapatkan tempat yang khusus. Bukan berarti anak emas, dan bukan berarti Yesus membeda-bedakan murid-muridnya. Tidak, tapi porsinya beda. Kita sebagai pelatih, sebagai pemimpin juga mestinya bisa belajar bagaimana memperlakukan anggota-anggota kita. Ada anggota-anggota yang perlu porsi lebih, perhatian yang lebih untuk menjadikan tim kita menjadi tim pemenang. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda memperlakukan pemain Anda? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan Yesus memberkati.